Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Asya Sanandung Fitri dengan NIM 20016007. Saya akan mempresentasikan tugas Psikolinguistik 11 pertemuan ke-13 tentang gangguan keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. Yang pertama, gangguan keterampilan menyimak. Gangguan keterampilan menyimak salah satunya yaitu gangguan atensi atau ADHD. ADHD adalah gangguan yang berupa kurangnya perhatian dan hiperaktivitas. Gangguan ini dikenal dengan sebagai gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas (GPPH). Praktigina 2021, ADHD adalah suatu kondisi medis yang mencakup disfungsi otak ketika seseorang mengalami kesulitan dalam mengendalikan impuls, menghambat perilaku, dan tidak mendukung rentan perhatian atau rentan perhatian mudah teralihkan. Penanganan gangguan ADHD. ADHD tidak bisa disembuhkan namun bisa dikendalikan. Anak ADHD membutuhkan serangkaian terapi, pengobatan, dan pengasuhan khusus. Penanganan tersebut agar anak bisa menjalani hari-hari dan bersahabat dengan kondisinya. Bukan berarti mereka tertinggal dan aneh, karena faktanya banyak di antara mereka yang bisa sukses. Yang kedua, gangguan keterampilan berbicara. Berbicara merupakan aktivitas motorik yang mengandung modalitas psikis. Oleh karena itu, gangguan berbicara dikelompokkan atas dua kategori, yaitu gangguan mekanisme berbicara yang berimplikasi pada gangguan organik dan gangguan berbicara psikogenik. Gangguan mekanisme berbicara adalah suatu proses produksi ucapan oleh kegiatan terpadu dari pita suara, lidah, otot-otot yang membentuk rongga mulut, serta tenggorokan dan paru-paru. Jenis-jenis gangguan keterampilan berbicara. Yang pertama yaitu gangguan akibat multifaktor. Berbicara serampang atau berbicara sembrono, berbicara propulsif, terdapat pada penyakit Parkinson, dan berbicara mutosme, tidak dapat berbicara sama sekali. Yang kedua adalah gangguan psikogenik. Variasi cara bicara yang normal, tetapi terdapat ungkapan gangguan mental seperti berbicara manja, berbicara kemayu, berbicara gagap, dan berbicara latah. Yang ketiga adalah gangguan keterampilan membaca. Disleksia disebut sebagai kesulitan belajar membaca. Kata disleksia diambil dari bahasa Yunani, dis berarti kesulitan dan lex berarti kata-kata. Jadi secara harfiah disleksia berarti kesulitan mengenal kata atau simbol-simbol tulis. Menurut Brian dan Brian dalam Mulyadi 2010, halaman 153 mendefinisikan disleksia sebagai suatu sindroma kesulitan belajar yang mempelajari komponen-komponen kata dan kalimat, mengintegrasikan komponen-komponen kata dan kalimat, dan dalam belajar segala sesuatu yang berkenaan dengan waktu, arah, dan masa. Menurut Suryani 2010, halaman 39, disleksia atau gangguan membaca adalah kesulitan untuk memaknai simbol, huruf, dan angka melalui persepsi visual atau auditoris. Hal ini akan berdampak pada kemampuan pemahaman.
Macam-macam disleksia. Disleksia murni terdiri atas dua macam, disleksia visual dan disleksia audiotori. Yang pertama adalah disleksia visual. Disleksia visual disebabkan oleh gangguan memori visual, penglihatan yang berat. Gangguan ini ditandai dengan tidak dapat membaca huruf atau hanya dapat membaca huruf demi huruf saja. Yang kedua adalah disleksia audiotori. Disleksia audiotori disebabkan gangguan pada lintas visual penglihatan dan auditori pendengaran. Dalam hal ini, bentuk-bentuk tulisan secara visual tidak mampu membangkitkan pengucapan kata-kata atau sebaliknya, pengucapan kata-kata yang tidak mampu membangkitkan bayangan huruf atau kata tertulis. Yang kedua adalah disleksia tidak murni. Disleksia tidak murni disebabkan gangguan aspek bahasa difasia. Disleksia tipe tersebut dinamakan disleksia verbal, yang ditandai dengan terganggunya kemampuan membaca secara cepat dan benar serta kurangnya pemahaman arti yang telah dibacanya. Sehingga di samping kurang lancar dalam membaca, banyak tanda baca yang diabaikan begitu saja. Hal ini juga sebagai isyarat bahwa sebenarnya dia kurang memahami apa yang tengah dibacanya. Yang keempat adalah gangguan keterampilan menulis. Gangguan keterampilan menulis disgrafia. Sunstroke dalam Saadati 2015 mendefinisikan disgrafia sebagai gangguan belajar yang ditandai dengan adanya kesulitan dalam mengungkapkan pikiran dalam susunan tulisan. Menurut Suryani 2010 halaman 39, disgrafia adalah kesulitan yang melibatkan proses menggambarkan simbol bunyi menjadi simbol huruf dan angka. Jenis-jenis disgrafia. Yang pertama adalah disleksia disgrafia. Bentuk disgrafia yang ditandai dengan tulisan tangan anak yang tak terbaca, huruf dan tanda baca yang dibuat anak sering keliru atau salah. Yang kedua adalah motor disgrafia. Terjadi karena kurangnya keterampilan motorik halus, tidak tangkas, otot kaku sehingga gerakan tangan tampak kiku. Jika diminta untuk menulis memerlukan tenaga yang ekstra. Bentuk tulisan sering miring karena memegang objek penulisan salah, tetapi pemahaman tentang ejaan tidak terganggu. Yang ketiga adalah disgrafia spasial. Anak mengalami gangguan dalam pemahaman ruang. Tulisan anak terbaca, anak bisa menyalin, pemahaman ejaan normal, tetapi tulisan sering berada di atas garis atau di bawah garis. Jarak antar kata juga tidak konsisten. Yang ketiga adalah fonologi disgrafia. Anak mengalami gangguan fonologi. Terdapat perbedaan antara ejaan dan bunyi. Yang kelima adalah leksikal disgrafia. Sama dengan disgrafia fonologi, tetapi lebih terjadi pada kata-kata yang tidak sama antara ejaan dan lafalnya. Terima kasih. Demikianlah presentasi saya. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.